Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Disma selaku dosen Pabean, kemudian yang saya hormati teman-teman Piwar 2C. Baik, pada kesempatan kali ini kami berasal dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tempat penimbunan berikat selain kawasan berikat. Dan yang pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama Serliantika, yang kedua Diani Nariratri, yang ketiga saya sendiri Fadil Ananda, yang keempat ada Ahmad Mikal, yang kelima ada Sania Dwilia, dan yang keenam ada Mutia Humaira. Dan untuk pembahasan materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Definisi TPB atau tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan garis miring atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Penangguhan bea masuk adalah salah satu jenis fasilitas di bidang kepabeanan. Selain penangguhan, fasilitas terkait bea masuk yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC lainnya adalah pembebasan, keringanan, pengembalian, dan penundaan pembayaran bea masuk. Ada juga fasilitas berupa bea masuk tidak dipungut dan bea masuk ditanggung pemerintah. TPB merupakan kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC. Secara umum, pada TPB ditempatkan petugas bea dan petugas cukai. Hal ini berbeda dengan bentuk fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE. Pada perusahaan penerima fasilitas KITE tidak ditempatkan petugas bea dan petugas cukai untuk memberikan pengawasan dan pelayanan kepabeanan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang tempat penimbunan berikat, dalam pasal 1 dijelaskan, tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Next. Dasar hukum. Nah, di bawah ini ada beberapa dasar hukum yang dipakai dalam hal tempat penimbunan berikat itu. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tempat penimbunan berikat dapat berbentuk 1. Gudang berikat. Gudang berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 atau lebih kegiatan berupa pengemasan, pengemasan kembali, penyertoran, penggabungan, pengepakan, penyetelan, pemotongan atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Tempat penyelenggaraan pameran berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean untuk dipamerkan. Toko bebas bea adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. Tempat lelang berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang. Kawasan daur ulang berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal impor dan atau asal daerah pabean sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pusat logistik berikat adalah
tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Syarat lokasi. Syarat lokasi untuk kawasan berikat adalah harus berada di kawasan industri atau berada di kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan. Jika berada di luar kawasan industri, maka luasnya paling sedikit 10.000 meter dalam satu hamparan. Sementara itu, untuk pusat logistik berikat tidak dipersyaratkan harus berada di kawasan industri maupun kawasan budidaya, namun luasnya diatur paling sedikit 10.000 meter persegi secara umum semua lokasi. Untuk tempat penimbunan berikat harus dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas. Selanjutnya, khusus untuk TPB, berupa toko bebas bea dapat berlokasi. Yang pertama ada terminal keberangkatan Bandar Udara Internasional di kawasan Pabean. Yang kedua, pelabuhan utama di kawasan Pabean. Selanjutnya, tempat transit pada terminal keberangkatan Bandar Udara Internasional di kawasan Pabean, pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan Pabean dalam kota. Yang terakhir ada terminal kedatangan Bandar Udara Internasional di kawasan Pabean Bangunan. Next. Pemasukan barang ke TPB, asal barang yang ditimbun ke TPB-nya yaitu yang pertama ada luar daerah Pabean, kedua ada tempat penimbunan berikat lainnya, dan terakhir tempat lain dalam daerah Pabean. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran barang dari TPB. Barang dari tempat penimbunan berikat dapat dikeluarkan pertama dari luar daerah pabean. Pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat dengan tujuan ke luar daerah pabean berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. Lalu yang kedua ada tempat penimbunan berikat lainnya. Lalu ada tempat lain dalam pabean atas penyerahan barang kena pajak dari tempat penimbunan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Yang A karena terutang pajak pertambahan nilai atau pajak penambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Lalu yang B harus dibuatkan faktur pajak oleh pengusaha. Yang C berlaku ketentuan pabeanan di bidang impor. Nah, atas pengeluaran barang asal impor ke tempat lain dalam daerah pabean harus dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor yang disampaikan oleh pengusaha tempat penimbunan berikat. Pengusaha tempat penimbunan berikat bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pajak yang terutang atas barang yang ditimbun di tempat penimbunan berikatnya. Lalu selanjutnya pembekuan, pemberlakuan kembali, dan pencabutan izin dari tempat penimbunan berikat. Yang pertama, dari pihak penyelenggara TPB. Izin penyelenggaraan tempat penimbunan berikat dapat dibekukan dalam hal pihak yang melakukan penyelenggaraan TPB, yaitu A, melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau B, menunjukkan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan tempat penimbunan berikat. Lalu yang kedua, pemberlakuan izin penyelenggara tempat penimbunan berikat dapat diberlakukan kembali dalam hal A, tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan, atau telah mampu kembali menyelenggarakan tempat penimbunan berikat. Lalu yang ketiga, izin penyelenggara TPB yang dibekukan dapat diubah menjadi pencabutan dalam hal A, terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan, dan B, tidak mampu lagi menyelenggarakan tempat penimbunan berikat tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Shirley. Yang selanjutnya yaitu pengusaha di TPB. Izin pengusahaan di tempat penimbunan berikat dibekukan dalam hal pihak melakukan pengusahaan
Yang pertama, melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau menunjukkan ketidakmampuan dalam pengusahaan di tempat penimbunan berikat. Yang selanjutnya yaitu izin pengusahaan di tempat penimbunan berikat yang dibukukan dapat diberlakukan kembali dalam hal pengusaha di tempat penimbunan berikat. Yang pertama, tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan atau telah mampu kembali melakukan pengusahaan di tempat penimbunan berikat. Yang ketiga yaitu izin yang dibukukan dapat diubah menjadi pencabutan dalam hal pengusaha di tempat penimbunan berikat. Yang pertama, terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan atau tidak mampu lagi melakukan pengusahaan tempat penimbunan berikat tersebut. Next. Penetapan tempat penimbunan berikat dan izin penyelenggaraan atau pengusahaan di tempat penimbunan berikat dicabut dalam hal penyelenggara dan atau pengusaha tempat penimbunan berikat. Yang pertama, tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 12 bulan secara terus-menerus, dinyatakan valid, izin usaha yang dimilikinya tidak berlaku lagi, dan bertindak tidak jujur dalam usahanya atau mengajukan permohonan pencabutan. Dalam hal izin tempat penimbunan berikat dicabut, penyelenggara dan atau pengusaha tempat penimbunan berikat dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pencabutan izin harus melunasi semua bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, mengekspor kembali barang yang masih ada di tempat penimbunan berikat, atau memindahkan barang yang masih ada di tempat penimbunan berikat ke tempat penimbunan berikat yang lain. Mungkin sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Kami minta maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaian. Dan jika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan mengenai tentang video ini, silahkan ditanyakan setelah teman-teman menonton video ini. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.